أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وكنعيم القبر وعذابه, dan seperti berita nikmat-nikmat kubur juga azabnya. Kita harus percaya dan beriman kepada setiap apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah berita tentang nikmat dan azab kubur. Ini merupakan hal gaib. Kita belum pernah lihat, belum pernah merasakan, belum tahu hakikatnya, tapi ada. Yang bilang ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setiap yang dibawa beritanya oleh Nabi Muhammad wajib kita percaya dan kita imani, meskipun kita belum tahu, belum pernah ngerasain. Nanti di kubur ada nikmat dan azabnya. Bagaimana tuh? Wallahu a'lam. Yang jelas kita harus nikmat dan azab tersebut kita percayai adanya dan memohon akan kenikmatannya itu saja. Wal muradu, dan yang dimaksud azabul barzakhi wa na'imuhu adalah azab barzakh dan nikmatnya barzakh. Walau lam yukbar, meskipun ia belum dikuburin. Jadi alam kubur namanya alam barzakh. Alam dunia udah liwat, alam akhirat belum masuk, pertengahannya disebut alam barzakh. Jadi meskipun orang udah meninggal tapi belum masuk kuburannya, masih dimandiin umpama, masih dikafanin, masih ditahlilin, belum dibawa ke pemakaman, dia udah tahu tuh nikmat dan azab kubur. Sebab yang dimaksud nikmat dan azab kubur adalah nikmat dan azab alam barzakh. Sudah dilihat dan sudah dirasakan saat itu juga. Wa ta'biru bil qabri jariyun 'alal ghalibi, dan pentakbiran dengan lafaz kubur berjalan atas kebiasaan. Kenapa enggak disebut nikmat barzakh atau azab barzakh? Ya biasanya disebutnya nikmat kubur dan azab kubur, meskipun hakikatnya adalah nikmat dan azab alam barzakh. Wa mahalluhu, dan tempatnya itu ar-ruhu wal jasadu jami'an, adalah di ruh dan jasad secara keseluruhan. Semuanya ngerasain. Kalau dia merasakan azab kubur, ruh dan jasadnya kesakitan, jasadnya ikut sakit. Kalau dia merasakan nikmat kubur, ruh dan jasadnya juga merasakan kelezatannya. Karena bukan hanya ruh saja, jasadnya juga merasakan. Idla mani'a ay yakhluqallahu ta'ala fi jami'il ajza'i aw ba'dihha naw'an minal hayat. Karena tidak ada penghalang
Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan pada seluruh bagian, seluruh badan atau sebagiannya saja, naw'an minal hayati, akan satu macam dari kehidupan, qadra ma yudriku alamal adabi aw ladzatan na'im, seukuran apa yang ia akan rasakan daripada sakitnya azab atau lezatnya nikmat. Itu nggak ada penghalang. Allah bisa saja menciptakan jasadnya itu merasakan, umpama azab kubur jadi sakit, umpama yang dirasakan nikmat kubur jadi lezat. Itu nggak ada penghalang. Sebagaimana kayak kita sakit di dunia, kita tahu tuh rasanya sakit, dan sebagaimana kita mendapatkan nikmat dunia, kita tahu lezatnya itu nikmat. Nah, nanti Allah buat begitu juga bagi penghuni kubur. Wa hadza, dan semua ini la yastalzimu ayyataharraka aw yattariba, tidak melazimkan mayitnya itu bergerak atau berontak, aw yura asarul azabi alaihi, atau dilihat bekas azab atas itu mayit. Jadi gak mesti kalau itu mayit kena azab kubur digerak atau dia berontak, ittirab. Dia merasakan jasadnya azab kubur, cuman dia diem. Karena gak mesti ketika azab dia bergerak atau berontak sebagaimana orang di dunia. Kalau lagi sakit kan berontak atau gerak atau teriak, aduh, aduh, itu di dunia. Tapi Allah mampu menjadikan jasad seorang mayit terkena azab tanpa gerak, tanpa berontak. Kita sih mungkin secara zahir melihat dia diam, tapi saat itu bisa jadi sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang tidak mengharuskan saat diazab digerak atau berontak. Hatta inna man akalat husibahu, sehingga bahwa orang yang matinya dimakan binatang buas, au suliba fil hawa, atau disalib di udara, yu'azzabu, dia dapat diazab, wa illam nattali' ala dzalika, meskipun kita tidak mengetahui akan diazabnya itu. Orang sudah dimakan macan, sudah terurai dagingnya, tulangnya. Ini orang udah kayak kena azab kali ya, jasadnya udah berantakan, kena tetap. Cuman kita nggak tahu hakikat itu. Ini orang disalib, atau ini orang tenggelam, udah nggak berbentuk jasadnya ketika ditemukan. Kalau emang terkena azab, dia ngerasain itu jasad. Begitupun kalau orang yang mendapat nikmat, biar kata tulang-tulangnya udah berantakan, tetap dia mendapatkan nikmat meskipun kita nggak tahu bagaimana hakikat sedang mendapatkan nikmat mayit itu. Sebab menurut yang sahih, yang kuat pendapatnya, nikmat dan azab kubur dirasakan oleh ruh dan jasad seorang mayit. Waqila, dan dikatakan satu pendapat, mukhtasun birruhi, itu nikmat dan azab dikhususkan hanya pada ruh saja. Cuman ini pendapat lemah, qila ya. Yang ma'ruf atau yang kuat adalah ruh dan jasad merasakan. Wan na'imu yakunu lil mu'minin, dan adapun nikmat-nikmat kubur diberikan kepada orang-orang beriman. Wal azabu, sedangkan azab kubur lil kafirina, bagi orang-orang kafir. Wal usatil mu'minina, dan orang-orang mukmin yang bermaksiat. Min hadhil ummati wa ghairiha, dari umat ini atau selain umat ini. Orang-orang beriman yang tidak maksiat, orang soleh, para aulia, itu selama di dalam kuburannya nikmat terus yang didapetin. Mulai dari wafat, menjemin mata, sampai dia dibangkitkan, nikmat terus. Meskipun belum dikuburin, udah dirasakan nikmat itu. Hanya saat kita dapati ada mayit senyum, ya memang dia sedang lezat. Kan orang girang ketawa, senyum, bisa jadi itu tandanya. Ada yang sulit mungkin ya, beberapa hal yang bisa dicirikan. Nah, karena memang sudah dirasakan saat belum masuk ke kubur sampai seterusnya bagi mereka yang mendapatkan nikmat atau azab.
Wahwa dan azab ini kismani terdiri dari dua macam adanya. Daimun, ada azab yang senantiasa. Wahwa lil kufari wa ba'dil usati, diberikan kepada orang-orang kafir dan sebagian pelaku maksiat. Terus diazab, nggak pernah diputus itu azab, sehingga beradanya di dalam neraka, dalam kesulitan. Wa munqati'un, ada azab yang terputus, azabnya berhenti. Bahwa di ba'dil usati, diberikan kepada sebagian pelaku maksiat. Mimman khaffat jaraimuhum, daripada orang yang ringan keburukan-keburukan mereka. Memang dia maksiat, cuman sedikit maksiatnya, diberikan azab, diberikan balasan untuk menghapus keburukannya. Setelah itu nikmat yang didapat. Wan qita'uhu, dan terputusnya azab imma bisababin, ada kalanya dengan sebab. Kasodaqatin au du'ain, seperti sedekah dan doa. Tuh. Bisa jadi dia mendapatkan siksa dalam kubur, tapi kita ngirimin sedekah, berhenti tuh. Malam ini keluarga kamu ngirimin sedekah, au du'ain, atau doa dari anak-anak kamu, keluarga kamu, berhenti. Itu siksa, itu azab, bisa dengan sebab begitu. Nah, ini khobar yang harus kita imani. Memang kita nggak ngerasain sekarang, tapi mereka sangat merasakan betul pengaruh dari sedekah dan doa yang dikirim oleh keluarganya. Au bila sababin, atau tanpa sebab, bal bi mujarradil afwi, dengan murni ampunan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Maha Pengampun. Itu orang, itu mayit diputus azabnya sehingga berubah jadi nikmat. Wa min azabil qabri, dan diantara azab kubur, dautuhu, ialah menghimpitnya kubur tersebut. Wahia, yaitu iltiqa'u hafataihi, bertemunya dua pinggiran kubur. Hatta takhtalifa adla'ul mayyiti, sehingga hancur tulang-tulang mayit. Wa yakhtalifu bi ikhtilafil amali, dan hancurnya itu berbeda dengan perbedaan amal si mayit. Orang dijepit dengan sisi kiri kanan kuburan sehingga hancur berlebur-lebur, kita nggak tahu, tapi itu termasuk azab kubur. Hatta innas salihah, sehingga terdapat orang soleh, yadumuhu dhammatal ummi, memeluk kuburan itu kepada orang soleh tersebut dengan pelukan al-ummi syafuqati, ibu yang penyayang, ala waladiha, atas anaknya. Kalau orang soleh sama, kuburan menghimpit juga, tapi himpitannya seperti ibu yang meluk anaknya, nggak terasa sakit. Ya, kan kalau ibu meluk anaknya memang dihimpit, cuman himpitannya kasih sayang, hangat, penuh dengan kelembutan, ketulusan. Nah, ibu yang menghimpit. Tapi kalau orang musyrik, orang kafir, itu dipeluk, pelukannya pelukan ngejepit sampai hancur itu tulang-tulang. Nah, ini semuanya yang harus kita imani nih, bukan dongeng atau fiktif, cerita-cerita biasa. Semuanya dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap yang diceritakan dan dibawa khobarnya oleh Rasulullah, wajib kita imani kebenarannya. Sehingga dari sekarang dah kita modalin, oh ada yang namanya nikmat kubur. Gimana kita nanti ngedapetin nikmat itu? Bisa jadi di kuburan umur kita lebih banyak. Di dunia 60, 70, 80 tahun mati. Di kuburan bisa jadi orang ada yang ratusan tahun, ada yang lebih dari 200 tahun, ada yang udah berabad. Bagaimana itu di dalam kuburan nih? Kalau nikmat enak aja dijalanin, enak, nikmat. Tapi kalau yang dirasa siksa, waliyazubillah, jangan sampai. Nah, itu kita modalin dari sekarang. Jangan sampai lupa yang begini. Boleh kita mencari dunia, mencari bekal kita untuk kehidupan di sini, ya. Tapi jangan lupa bahwa kehidupan masih terlalu lama untuk kita habiskan hanya untuk di dunia. Cari bekal sehingga dapat yang kita inginkan, itu nikmat-nikmat kubur. Wa kahayati syuhada, dan seperti berita
hidupnya orang-orang yang mati syahid. Nabi juga membawa berita kepada kita hidupnya orang-orang yang mati syahid. Wahum, dan yang dimaksud dengan syuhada, man qutilu fi jihadil kufari, adalah orang yang terbunuh di dalam memerangi orang-orang kafir. Li'a'la'i kalimatillahi ta'ala, untuk menegakkan kalimat Allah Ta'ala. Itu yang disebut syuhada. Dia yang perang, yang membela agama Allah, melawan orang-orang kafir. Kalau dia mati, dihidup. Artinya di dalam kubur sebagaimana di dunia, hidup, beda alam aja. Hatta innahum yakuluna, sehingga mereka itu senantiasa makan, wa yashrabuna, dan minum, wa yatana'amuna fil jannati, dan merasakan nikmat-nikmat di dalam surga. Tuh, para syuhada dalam kuburannya makan juga, minum juga, dapat nikmat dalam surga. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan, dan janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwasanya orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Jangan. Bal ahya'un, akan tetapi mereka semua hidup. Inda rabbihim yurzaqun, di sisi Tuhan mereka Allah senantiasa mereka diberikan rezeki. Mereka hidup, cuman kita nggak tahu hidupnya mereka karena alam sudah beda. Kita di dunia, mereka di barzakh. Tapi yang jelas mereka mendapatkan kenikmatan sesuai dengan itu firman. Wa illam tu'lam kaifiyatu hadhil hayati, meskipun tidak diketahui cara hidupnya mereka itu seperti apa. Idhiya ghairu maqulatin, karena cara hidup mereka di barzakh itu tidak bisa difikirkan dengan akal manusia. Di aktsaril basyari, di kebanyakan orang. Kebanyakan orang nggak tahu cara hidup mereka di kubur seperti apa. Tapi ada sebagian orang yang tahu. Aktsar itu artinya sebagian banyak. Berarti ada beberapa yang tahu kehidupan mereka di dalam kubur seperti apa. Wasummu syuhada'a, dan dinamai mereka dengan syuhada. Lianna arwahahum syahidat Darussalam, karena sesungguhnya roh-roh mereka telah menyaksikan surga Darussalam. Syahid itu artinya saksi, dia udah ngelihat itu surga. Ay hadaratha wa dakhalatha, ia menghadirinya dan memasukinya, memasuki itu surga Darussalam. Bi khilafi ghairihim, berbeda dengan selain syuhada, selain mereka. Fa innahu la yadkhuluha illa yaumal qiyamati, karena sesungguhnya ia tidak masuk ke dalam surga kecuali nanti di hari kiamat. Orang-orang yang syahid nggak pakai nunggu kiamat, dia mati aja waktu di dunianya, saat itu udah pindah alam barzakh, namun menyaksikan tempat duduknya di dalam surga. Auli'annallaha wa malaikatahu, atau sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya, syahidu lahu bil muwafati, menyaksikan mereka di dalam wafatnya. Saat wafat malaikat mengetahui bahkan menyaksikan, sehingga disebut syahid. Wa ka'akhdil ibadil mukallafina minas saqalaini fil mahsyari, dan begitu juga berita mengambilnya para hamba yang mukallaf dari bangsa jin juga manusia di alam mahsyar. Nanti di padang mahsyar semua mukallaf baik jin manusia mengambil catatan mereka. Ma'adal anbiya'a, selain golongan para nabi, wasab'ina alfan, dan golongan 70.000. Alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, yang semuanya 70.000 serta golongan nabi itu masuk surga tanpa hisab. Kutubahumul lati katabat fihal malaikatul hafazatu a'malahum, mereka mengambil catatan-catatan mereka yang para malaikat hafazah menulis di dalam catatan itu akan amal-amal mereka. Allati sadarat anhum fid dunya, yang muncul dari mereka selama hidup di dunia.
berita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, nanti kamu umat seluruhnya mukallaf yang sudah balik, akil, lalu sampai kepadanya dakwah, saat di padang mahsyar itu melihat catatan-catatannya, mulai dari kita balik sampai meninggal, semuanya tertulis. Mau yang hari apa ada di situ, mau yang perbuatan baik, buruk ada di situ semuanya. Ya, itu Nabi yang ngasih tahu. Kita belum bisa menyaksikan hal tersebut karena memang belum kiamat, belum di padang mahsyar. Tapi wajib kita imani. Isi dari catatan itu ya tergantung sekarang kita ngejalanin. Kira-kira mau bagaimana catatan kita? Mau bagus, ya sekarang isinya yang baik-baik. Mau jelek, ya silahkan berbuat sekehendak kita. Kalau memang mau demikian, ini namanya iman. Ya, apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah wajib kita percaya. Bil imani wasyama'ili, isi catatan itu dengan iman dan perilaku-perilaku. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang diberikan catatannya dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan dihisab dengan penghisaban yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akan kembali ke keluarganya dalam keadaan girang. Orang beriman saat ngambil catatan amalnya dengan tangan kanan, tanda orang beruntung. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zuhri, dan adapun orang yang diberikan catatannya dari belakang punggungnya. Orangnya pada depan, mengambilnya begini, tangannya ke belakang. Wa'iyyazubillah. Fasawfa yad'u thubura, maka ia akan berteriak, celakalah aku. Wa yasla sa'ira, dan akan memasuki neraka sa'ir yang menyala-nyala. Wa hasilu ma qila fi dzalika, dan kesimpulan dari yang dikatakan pada peristiwa ini, peristiwa mengambilnya catatan hamba, anna sahaifal ayyami wal layali, bahwasanya catatan-catatan pada hari-hari dan malam-malam, maksudnya catatan kita selama di dunia, tusalu, itu semua dikumpulkan, hatta takuna sahifatan wahidatan, sampai menjadi satu lembar. Orang umurnya 70 tahun, itu semua amalnya mulai dari balik sampai meninggal hanya di selembaran begini aja. Ada semua di situ. Waqila, dan dikatakan yunsahu, disalin, ma fi jami'iha, yang ada pada keseluruhan itu, fi sahifatin wahidatin, pada satu lembar. Fa idza matal abdu, maka apabila hamba itu wafat, ju'ilan fi khizanatin, diletakkanlah itu sahifah, lembarannya di tempat penyimpanan, tahtal arsy, di bawah arsy. Hatta idza kana yaumul qiyamati wan nasu fil mauqifi, sehingga apabila nanti datang hari kiamat, lalu orang-orang berada di mauqif, di padang mahsyar, ba'atsallahu ta'ala rihan, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus angin, fatatayyaruha min tilkal khizanati, lalu angin itu menerbangkan selembarannya, min tilkal khizanati, dari tempat penyimpanan. Allah kirim angin untuk menerbangkan catatan-catatan hamba itu semua yang diambil dari khizanah tersebut. Fala tukhtibu sahifatun, sehingga tidak ada yang salah satu lembar pun. Unuqa sahibiha, akan leher pemilik-pemiliknya. Saking banyaknya itu lembaran, satu pun kagak ada yang meleset. Oh, ini punya si fulan, jatuhnya tetap di lehernya, di pundaknya. Ini si fulan, padahal berapa banyak orang, mulai dari yang pertama sampai orang terakhir, satu lembaran gak ada yang meleset. Thumma ta'khudhuhal malaikatu minal a'naqi, kemudian malaikat mengambil itu lembaran dari leher-leher hamba tersebut. Faya'tunaha lahum, dan malaikat itu menyerahkan kepada hamba-hamba tersebut, fi aidihim, ke tangan mereka, ala hasabi halihim, sesuai dengan keadaan-keadaan mereka, min imanin au kufrin, dari iman atau kekafirannya.
Fal mu'minu yuqa kitabahu biyaminihi, sehingga orang beriman diberikan akan kitabnya itu di tangan kanannya. Wal kafiru bishimalihi, dan orang kafir di tangan kirinya. Wa yuzqaru sadruhu, dan dibolongin dadanya itu orang kafir. Fayudkhilu yadahul yusra, dan dimasukkanlah akan tangan kanan kirinya itu fihi, ke dalam dadanya. Wa yakhudhu kitabahu min wara'i zahrihi, dan dia ambil catatan tersebut dari belakang punggungnya. Jadi masuk ke dalam tangan kirinya sampai tembus ke belakang. Itu cara mengambilnya orang kafir akan catatan amalnya. Kalau orang beriman ya tinggal ngambil aja pakai tangan kanan. Ashabul yamin, orang-orang yang tandanya akan selamat, dia mengambil dengan tangan kanan. Mudah-mudahan kita tunggu itu. Wa awwalu man yakhudhu kitabahu biyaminihi, dan orang pertama yang mengambil catatan di tangan kanannya alal itlaqi secara mutlak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walahu syi'arun kasyamsi, dan di dalamnya, di dalam Umar itu beserta catatannya terdapat cahaya yang terang bagaikan matahari. Terang itu catatannya. Orang pertama tuh yang ambil dengan tangan kanan sahabat Umar. Wa amma Abu Bakrin, dan adapun sahabat Abu Bakar, fahuwa ra'isus sab'ina alfan alladzina yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, adalah pemimpin 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Jadi ada orang yang masuk surga tanpa hisab, berarti dia nggak ngambil catatan dia kita tahu-tahu tuh pokoknya dari surga aja, dibangkitkan langsung dikirim ke surga, nggak pakai ngambil catatan, nggak pakai dihisab, nggak ditimbang, nggak ngerasain sirot, pokoknya masuk tanpa hisab. Ada 70.000 orang. Ya, pemimpinnya yang mandu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. 70.000 kalau kita bandingkan dengan seluruh umat manusia di dunia ini mulai awal sampai akhir, dikit atau banyak? Sedikit, ya, orang dulu berapa banyak gitu. Mudah-mudahan kita yang termasuk ke 70.000 itu. Nggak pakai dihisab, nggak pakai dia ngelihat catatannya, dia simpen aja dah. Ya, karena saya termasuk orang yang masuk surganya tanpa hisab, lewat aja. Ya, kalau kita ngelihat atau orang-orang penting itu kan di jalan tol, ya, kebuka semua jalanan, buat dia dapat privilege. Mungkin dia punya pangkat, punya kekuasaan. Seperti nanti orang-orang yang mempunyai pangkat dan kekuasaan di sisi Allah dapat privilege, dapat keistimewaan deh. Orang-orang pada dihisab apa segala macam, dia jalan-jalan aja lompat. Kemana? Ke surga tanpa hisab. Mudah jalannya tanpa hisab menuju surga. Orang yang begini diantaranya adalah penuntut ilmu. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ada gampang aja ke surga. Yang ngomong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang keluar rumahnya menuntut ilmu, sebanyak apa yang dilangkahkan kakinya dari rumah menuntut ilmu, semudah itu di jalan menuju surga. Ya, kita ingat-ingat aja dah, selama ini mudah apa susah buat ngaji, buat menuntut ilmu. Kalau bawaannya buat ngaji gampang aja, tanda tuh itu kaki bakal menuntut kita dengan mudah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tandanya. Kalau susah banget buat ngaji, hati-hati dah tuh. Ya, boleh kita sadarin diri kita. Boleh dah kita tahajud kurang, puasa jarang, wirid kagak banyak, tapi ngaji jangan sampai kagak. Ya, minimal itu amalan yang kita pakenin buat istiqomah. Ya, kalau wirid kan mulut ngomong, kalau puasa diri nahan, kalau tahajud mata melek. Kalau ngaji kan duduk doang dengerin, ngomong kagak. Ya, apakah cuma duduk doang masih ogah juga. Nah, itu boleh kita sadari. Minimal ini kita istiqomahin satu amalan yang dikatakan satu-satunya thariqah oleh Nabi Muhammad SAW, yang digampangkan nanti masuk surga adalah para penuntut ilmu. Mudah-mudahan itu kita termasuk. Wa ba'da Umar, dan setelah Umar, Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi radhiyallahu anhu. Didapat catatannya tangan kanan. Ya, biar kata dapat tangan kanan, cuman masih enakan yang langsung lempeng aja ke surga dah. Ya, nggak pakai ngeliat-ngeliat lagi.
Wa awwalu man ya'khudhuhu bishimalihi, dan orang pertama yang mengambil catatannya dengan tangan kiri akhuhu, saudaranya Abu Salamah yang bernama Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Tsumma idza akhadha al-'abdu kitabahu, kemudian apabila seorang hamba mengambil catatannya, wajada hurufahu nayyiratan aw muslimatan, ia dapati huruf-huruf catatan itu terang atau gelap. Ala hasabil a'malil hasanati awil qabihati, tergantung perbuatan-perbuatannya di dunia, baik atau buruk. Kalau catatannya baik, terang tuh bukunya, itu sinar. Kalau catatannya buruk, gelap, burung, dia bisa baca, nah gelap. Wa awwalu khatin fiha, dan tulisan pertama di dalamnya itu, iqra kitabaka, baca catatanmu ini. Kafa binafsikal yauma, cukuplah terhadap dirimu pada hari ini, hari kiamat. Alaika, atasmu, hasiban, sebagai satu penghisaban. Fa idza qara'ahu biyadda wajhuhu in kana mu'minan, maka apabila dia membaca itu kitab, itu catatan, terang putih wajahnya kalau dia beriman. Waswadda in kana kafiran, dan hitam apabila dia orang kafir. Wa dzalika qauluhu ta'ala, dan yang demikian firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, hari di mana putih wajah-wajah orang beriman dan hitam wajah-wajah orang kafir. Al-ayata. Wa yakhluqullahu ta'ala lahu ilmal qiraati, dan Allah Ta'ala menciptakan padanya ilmu baca. Wa illam yakun yaqra'u fid dunya, meskipun orang ini di dunianya nggak bisa baca. Kalau dia nanti orang beriman, bisa dibaca catatannya, Allah jadikan dia bisa. Wasahihu, dan pendapat yang kuat, anna usatal mu'minin, bahwasanya orang beriman yang maksiat, ya'khuduna sahaifahum biaimanihim, mereka mengambil lembaran-lembaran mereka dengan tangan kanan mereka. Wa yakunu alamatan ala dukhulihimul jannata, dan menjadi satu tanda atas masuknya mereka ke dalam surga. Biar kata maksiat ya, tapi kalau beriman masih pakai tangan kanan juga itu, tanda masuk surga. Walau ba'da dukhulihimun nar, meskipun setelah masuknya dia ke dalam neraka. Sebab maksiat harus digesek dulu. Kalau udah putih, rapi, bersih, baru dia masuk ke dalam surga. Jangan begini. Dan katanya masuk surga masih ada mampirnya. Yang enak yang paling pertama udah, ya, nggak pakai dilihat itu catatan, nggak pakai kita ngerasain sirat, mizan, hisab. Nadkhulul jannata bighairi hisab, kita masuk ke surga bareng-bareng tanpa ada penghisaban, insyaallah.